Saat ini di SMA ketiga di kota Jiujiang dengan cuaca yang cerah. Cui yang saat ini sedang mengajar di kelas, ia tampak tidak berdaya. Terlihat di hadapan Cui, tampak murid-murid Cui tertidur dan tidak semangat dalam belajar. Namun Cui juga tahu bahwa murid-muridnya telah berusaha keras dalam mempersiapkan ujian yang akan datang. Melihat situasi seperti ini, akhirnya Cui pun membiarkan muridnya beristirahat dan ia tidak berniat melanjutkan pelajaran. Namun kebaikan Cui tampaknya tidak disadari. Terlihat Wang Ling lalu bertanya, kenapa Cui tidak bersemangat mengajar? Cui yang mendengar pertanyaan Wang Ling, raut wajahnya menjadi masam dan akhirnya ia melanjutkan pelajaran lagi. Akan tetapi setelah 3 menit berlalu, tampak semua murid Cui tertidur dan Cui sudah menduga hal ini akan terjadi. Cui yang ingin memberikan muridnya waktu untuk istirahat, ia kemudian keluar dari kelas dengan senyum di wajahnya. Namun tanpa disangka, Cui yang hendak pergi, ia tiba-tiba bertemu dengan Wan Qiaolin, seorang guru bahasa Inggris. Wan Qiaolin yang berpapasan dengan Cui, ia tampak tersenyum sinis dan ia sendiri sangat memandang rendah Cui. Melihat sikap Wan Qiaolin terhadap dirinya, Cui hanya membalas dengan senyum masam di wajahnya. Akan tetapi, saat ini Cui tiba-tiba terdiam dan ia mendengar suara keributan di dalam kelas. Mengetahui hal ini, Cui tampak terkejut dan ia berniat kembali ke kelas dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kembali ke kelas, Cui melihat Wan Qiaolin memarahi seorang murid dan Cui lalu bertanya apa yang terjadi. Melihat Cui datang, Wan Qiaolin menjawab dengan marah bahwa murid Cui telah berani bicara kasar terhadap dirinya. Tapi Hulai membantah dan ia menjelaskan, awalnya Wan Qiaolin berkata bahasa Inggris lebih baik dari bahasa Mandarin. Namun murid tersebut tidak terima dengan ucapan Wan Qiaolin. Wan Qiaolin pun tidak mau kalah. Ia berkata bahasa Inggris adalah bahasa dunia, jadi wajar jika lebih baik dari bahasa Mandarin. Cui yang ada di samping meminta Wan Qiaolin untuk tetap tenang dan menasihatinya tentang arti menjadi seorang guru yang sebenarnya. Namun Wan Qiaolin yang mendengar nasihat Cui, ia lalu menunjuk seorang murid dan mengatakan pantas saja nilai kelas mereka sangat buruk karena mereka diajar guru seperti Cui. Mendengar ucapan Wan Qiaolin, Cui mengatakan apa yang dikatakan Wan Qiaolin sangatlah ekstrim dan tidak pantas diucapkan oleh seorang guru. Wan Qiaolin tidak peduli dengan Cui, ia hanya tersenyum dan membalas, cepat atau lambat murid-murid Cui akan menyesal pernah diajar oleh Cui. Kali ini Cui tampak kesal dengan ucapan Wan Qiaolin dan dengan tatapan tajam Cui berkata Wan Qiaolin boleh menghinanya, namun ia tidak boleh menghina murid-muridnya. Setelah mengatakan ini, Cui lalu menelpon satpam dan ia melaporkan jika ada anjing gila di dalam kelas dan menyuruh mereka untuk cepat menangkap anjing gila tersebut. Wan Qiaolin yang melihat Cui memanggil satpam dan mendengar Cui menghinanya sebagai anjing gila, ia pun menjadi marah. Dan beberapa saat kemudian, 3 orang satpam akhirnya datang dan menanyakan di mana anjing gila tersebut. Cui pun langsung menunjuk ke arah Wan Qiaolin dan mengatakan Wan Qiaolin adalah anjing gila tersebut. Saat satpam tersebut menyadari yang dimaksud anjing gila adalah Wan Qiaolin, ia tampak terdiam dan ia sendiri tahu siapa sebenarnya Wan Qiaolin itu. Satpam tersebut akhirnya menjadi bimbang, apakah ia harus berpihak kepada Cui atau kepada Wan Qiaolin. Setelah memikirkan ini, satpam tersebut tersenyum masam dan meminta Wan Qiaolin untuk tenang dan tidak membuat keributan di dalam kelas.
Wan Qiaolin yang mendengar satpam tersebut berkata jika dirinya membuat keributan. Ia pun menjadi marah dan memaki-maki satpam tersebut. Mendengar makian dari Wan Qiaolin, raut wajah satpam kemudian menjadi serius dan ia menyarankan Wan Qiaolin untuk berhati-hati dalam berbicara. Namun Wan Qiaolin tidak peduli dengan saran dari satpam tersebut dan ia sendiri berniat untuk pergi dari kelas dan tidak ingin melanjutkan pelajaran. Melihat Wan Qiaolin ingin pergi, Juyi berdiri di depan Wan Qiaolin dan menyuruh Wan Qiaolin untuk meminta maaf kepada satpam tersebut. Wan Qiaolin yang mendengar perintah Juyi, ia pun tampak kesal dan menolak untuk meminta maaf kepada satpam tersebut. Baginya, ia adalah lulusan dari universitas terkenal, jadi ia merasa memiliki derajat yang lebih tinggi dari satpam tersebut. Namun, saat Wan Qiaolin mengatakan hal ini, tiba-tiba Juyi tampak marah dan ia menampar wajah Wan Qiaolin dan menyuruh Wan Qiaolin untuk diam. Satpam dan para murid yang melihat ini semuanya terdiam dan terkejut dengan perbuatan Juyi. Wan Qiaolin sendiri ia tampak marah dan sambil memegangi wajahnya, ia mempertanyakan kenapa Juyi menampar wajahnya. Juyi hanya tersenyum mendengar pertanyaan Wan Qiaolin dan ia berpura-pura dan menyangkal seolah ia tidak pernah menampar Wan Qiaolin. Juyi lalu bertanya kepada para muridnya apakah mereka pernah melihat ia menampar Wan Qiaolin. Para murid Juyi pun serentak menjawab tidak pernah. Wan Qiaolin yang melihat akting Juyi bersama dengan para muridnya, ia menjadi kesal dan hanya bisa menahan rasa marah di hatinya. Juyi pun mengabaikan kekesalan Wan Qiaolin dan ia lalu menasihati para muridnya agar menghormati setiap orang yang telah bekerja keras, entah itu satpam ataupun petugas kebersihan. Dan Juyi juga mengatakan kali ini Wan Qiaolin memberikan pelajaran yang sangat jelas. Wan Qiaolin adalah contoh kakak dalam dunia pendidikan. Semua murid Juyi yang mendengar nasihat Juyi, semuanya pun bertepuk tangan dan sangat setuju dengan nasihat Juyi. Sedangkan Wan Qiaolin yang mendengar Juyi, ia menjadi semakin marah dan tanpa bisa menahannya lagi, ia pun menyerang dan ingin memukul Juyi. Namun sebelum Wan Qiaolin ingin melancarkan aksinya, para satpam menghentikan niat Wan Qiaolin dan meminta Wan Qiaolin untuk tenang. Juyi sendiri saat ini mengingatkan Wan Qiaolin bahwa Wan Qiaolin masih belum meminta maaf kepada para satpam sekolah. Mendengar ini, Wan Qiaolin tetap bersikeras untuk menolak meminta maaf kepada para satpam. Juyi yang melihat Wan Qiaolin tetap menolak meminta maaf, ia lalu menyodorkan tongkat listrik ke perut Wan Qiaolin dan membuat Wan Qiaolin tersetrum. Mendapat perlakuan seperti ini, Wan Qiaolin tampak marah dan ia berniat untuk pergi dan ingin melaporkan kejadian ini ke kepala sekolah. Dan sementara itu, saat ini di kantor kepala sekolah, Qinran sedang merawat tanaman bunganya sambil memikirkan sesuatu di kepalanya. Namun tiba-tiba ia menoleh ke arah pintu masuk karena ia mendengar ada suara seseorang yang datang. Orang yang datang adalah Wan Qiaolin yang datang dengan penampilan yang berantakan dan tangisan di wajahnya. Wan Qiaolin kemudian memberitahukan apa yang telah terjadi sebelumnya dan semua yang telah Juyi lakukan kepadanya. Setelah mendengarkan semuanya, Qinran pun akhirnya mengerti semua titik permasalahannya. Namun Qinran kali ini tidak membela Wan Qiaolin, melainkan ia lalu menyuruh Wan Qiaolin meminta maaf kepada para satpam. Karena baginya Wan Qiaolin lah yang bersalah dalam masalah ini. Wan Qiaolin yang melihat Qinran justru menyalahkannya, ia menjadi terkejut. Ia adalah sepupu Qinran, jadi kenapa Qinran tidak berpihak kepadanya? Dan saat ini Juyi tiba-tiba datang dan mengatakan karena Wan Qiaolin tidak ingin mengakui kesalahannya, Juyi lalu mengajak untuk bertaruh. Mendengar ajakan taruhan dari Juyi, Wan Qiaolin tampak tersenyum dan menanyakan apa yang akan dipertaruhkan. Juyi pun menjawab keduanya akan bertaruh pada hasil tes kelas milik Juyi dengan hasil tes kelas milik Wan Qiaolin.
Wan Qiaolin yang mendengar bahan taruhan adalah hasil tes ujian kelas. Ia tersenyum remeh. Baginya kelas miliknya lebih baik dari kelas milik Cuyi. Cuyi kemudian melanjutkan, siapapun yang kalah dalam taruhan ini, ia akan pergi dari SMA ketiga. Wan Qiaolin pun setuju dengan taruhan ini dan ia sangat percaya diri dengan kelasnya. Jadi ia berpikir kali ini Cuyi akan kalah dalam taruhan. Sementara itu, Qinran yang ada di samping, ia hanya terdiam masam dan merasa Cuyi dan Wan Qiaolin tidak pernah memperdulikan martabatnya sebagai kepala sekolah. Namun, kemudian raut wajah Qinran tampak memerah karena ia menyadari Cuyi terus menatap ke arah dirinya. Qinran pun akhirnya menjadi panik dan menanyakan kepada Cuyi, kenapa Cuyi terus menatapnya seperti itu. Cuyi tidak menjawab pertanyaan Qinran, melainkan ia menyuruh Qinran untuk tidak bergerak sambil menunjuk ke arah dada Qinran. Mendengar perintah Cuyi dan melihat sikap Cuyi, Qinran pun menjadi lebih panik dan berpikir Cuyi akan melakukan sesuatu terhadap dirinya. Namun Cuyi mengabaikan kepanikan Qinran dan tampak tangan Cuyi meraih kancing baju di dada Qinran. Qinran yang melihat Cuyi mengambil kancing bajunya, ia tampak bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Cuyi. Cuyi lalu menghancurkan kancing baju tersebut dan tanpa disangka ada sebuah penyadap di dalamnya dan hal ini sontak membuat Qinran terkejut. Cuyi kemudian menatap ke arah Qinran dan raut wajahnya tampak memerah melihat dada Qinran yang terbuka. Qinran yang menyadari hal ini, ia pun menjadi kesal dan ia terlihat menahan perasaan malu bercampur marah di hatinya. Karena tidak bisa menahan perasaan malu lagi, Qinran lalu melempar buku yang ia bawa tepat mengenai wajah Cuyi dan menyuruh Cuyi untuk lebih serius. Cuyi pun kembali serius dan dengan tersenyum menanyakan kepada Qinran siapa yang mengurus pakaiannya. Qinran menjawab, pakaiannya tidak pernah diurus oleh orang luar dan pakaiannya tidak pernah dikirim ke laundry. Namun, selain ayahnya yang bisa masuk ke rumahnya dengan bebas, akhir-akhir ini sepupunya, yaitu Wan Qiaolin yang pernah pergi ke rumahnya. Setelah mendengar penjelasan Qinran, Cuyi lalu menyimpulkan jika Wan Qiaolin lah orang yang telah memasang penyadap di baju Qinran. Qinran tampak terkejut mendengar kesimpulan dari Cuyi dan mempertanyakan kenapa Wan Qiaolin melakukan hal ini kepada dirinya. Mendengar pertanyaan Qinran, Cuyi pun menjawab ringan, ini semua mungkin adalah perintah dari Yao Tianming yang berada di belakang Wan Qiaolin. Alasan Yao Tianming melakukan hal ini ada dua kemungkinan, yaitu ia ingin supaya Cuyi dipecat dari SMA ketiga dan supaya ia bisa mendapatkan Qinran. Setelah mengatakan ini, Cuyi pun tersenyum. Inilah alasan ia membuat taruhan dengan Wan Qiaolin. Jika ia memenangkan pertaruhan, ia juga akan menghilangkan rintangan Qinran. Qinran yang mengetahui niat sesungguhnya dari Cuyi, ia tampak terdiam dan ia tidak menyangka Cuyi telah merencanakan ini semua dari awal. Memikirkan semua ini, raut wajah Qinran menjadi serius dan ia menanyakan siapa sebenarnya Cuyi dan alasan Cuyi datang ke SMA ketiga. Cuyi tidak berniat untuk menjawab pertanyaan Qinran dan hanya mengatakan setiap orang memiliki rahasia mereka masing-masing. Cuyi lalu mengalihkan pandangannya ke arah rangkaian bunga yang ada di vas bunga dan ia mengomentari rangkaian bunga tersebut. Qinran yang menyadari Cuyi mengubah topik pembicaraan, ia bertanya dalam hati, kenapa Cuyi mengubah topik pembicaraan? Cuyi sendiri saat ini, raut wajahnya tampak tenang, seolah ia sedang mengingat kehidupannya yang sebelumnya. Di kehidupan Cuyi yang sebelumnya, ada seorang wanita yang bernama Ye Yanyu, yang juga merupakan istri Cuyi. Di saat Cuyi dalam kondisi terpuruk di kehidupan sebelumnya, Ye Yanyu datang dan ia membawa Cuyi menapaki jalan kultivasi. Memikirkan ini, Cuyi merasa Ye Yanyu adalah wanita penting dalam hidupnya. Karena Ye Yanyu lah nasib Cuyi dapat berubah menjadi lebih baik. Dan di kehidupan keduanya ini,
banyak hal yang harus Juyi lakukan supaya suatu hari nanti ia akan bisa bertemu dengan Ye Yanyu lagi. Karena itu, Juyi harus menghilangkan semua rintangan yang ada dan ia harus sesegera mungkin meningkatkan kekuatan kultivasinya. Dan saat ini, Juyi telah sampai di atas jembatan dan ia memikirkan salah satu musuhnya di kehidupannya yang sebelumnya. Ia adalah Qiu Lingyun yang berasal dari Tianfang Internasional dan ia juga yang hampir mencelakai adiknya dan menyebabkan ayahnya jatuh sakit. Setelah memikirkan ini, Juyi lalu melompat dari atas jembatan. Dan alasan Juyi melompat dari atas jembatan, saya pun juga tidak tahu. Namun, sepertinya Juyi sengaja melakukan hal ini dan ia sendiri terlihat seperti tidak berniat untuk bunuh diri. Dan sesaat kemudian, Juyi pun tampak tercebur ke dalam sungai. Ternyata yang sebenarnya Juyi lakukan adalah ia sedang meningkatkan kekuatan kultivasinya dengan cara memacu adrenalinnya. Adegan pun kemudian berganti. Saat ini di sebuah tempat makan di suatu tempat, Juyi tampak berkumpul bersama dengan para satpam sekolah dan Wang Ping yang pernah ia temui sebelumnya. Satpam sekolah yang mengetahui jika Juyi sebelumnya adalah seorang tentara khusus, ia tampak terkejut, seolah tidak percaya. Mendengar ini, Juyi yang sedang makan sate hanya mengatakan itu semua hanyalah masa lalu. Setelah mengatakan ini, Juyi pun memikirkan alasan ia keluar dari ketentaraan, yaitu karena masalah di keluarga Chu. Wang Ping yang juga melihat keterkejutan satpam sekolah, yang menambahkan ketika Juyi masih tentara, Juyi juga merupakan tentara terbaik. Juyi yang mendengar pujian Wang Ping, ia menyuruh Wang Ping untuk menyudahi pujiannya dan ia lalu menanyakan bagaimana dengan kondisi pasukannya yang lama. Mendengar pertanyaan ini, Wang Ping pun tampak ragu untuk menjawabnya karena ia tidak diizinkan oleh instrukturnya yang bernama Lu Jie untuk membahas Juyi lagi. Mendengar nama Lu Jie, Juyi mengingat Lu Jie adalah instrukturnya ketika ia masih jadi tentara. Dan Juyi juga tahu Lu Jie memiliki perasaan terhadap dirinya. Karena penasaran, Juyi kemudian bertanya kepada Wang Ping bagaimana kabar Lu Jie sekarang. Sambil meletakkan botol di atas meja, Wang Ping menjawab ia mendengar Lu Jie telah keluar dari tentara karena menyinggung salah satu keluarga kaya. Setelah mengatakan ini, Wang Ping pun tampak marah dan seolah kesal dengan keluarga kaya tersebut. Namun saat ini tiba-tiba pandangan Wang Ping dan lainnya teralihkan ke salah satu arah. Terlihat ada dua orang pria yang salah satunya adalah pria botak yang sedang menggoda dua orang gadis. Menghadapi situasi seperti ini, kedua gadis tersebut tampak gugup dan keduanya berniat untuk pergi. Namun saat kedua gadis tersebut hendak pergi, tiba-tiba pria botak menghentikan salah satu gadis sampai membuat pakaian gadis tersebut robek. Wang Ping yang melihat kejadian ini, ia tampak marah dan ia lalu mengambil botol minuman yang ada di atas meja. Melihat kemarahan Wang Ping, satpam sekolah berusaha menenangkan Wang Ping dan meminta Wang Ping untuk tidak memprovokasi kedua pria tersebut. Wang Ping pun tampak kesal saat mendengar satpam dan mempertanyakan apakah ia harus membiarkan kedua pria tersebut mengganggu gadis-gadis tersebut. Namun saat ini, Juyi yang sedang duduk sambil makan sate, ia menyuruh Wang Ping untuk melakukan apapun yang ia mau, dan Juyi yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Mendengar ini, Wang Ping sontak menjadi senang, sedangkan satpam sekolah menjadi panik dan bertanya ke Juyi apakah Juyi tahu siapa sebenarnya kedua pria tersebut. Juyi pun menjawab ia tidak peduli siapa kedua pria tersebut dan identitas asli dari keduanya. Karena baginya, kedua pria tersebut tidak ada bedanya dengan semut dan debu yang terbang di udara. Mendapat persetujuan dari Juyi, Wang Ping menjadi bersemangat dan sambil membawa botol di tangannya, ia siap untuk menolong gadis yang diganggu. Wang Ping kemudian berteriak ke arah pria botak dan menyuruh pria botak tersebut untuk berhenti mengganggu gadis tersebut. Pria botak yang melihat Wang Ping, ia tersenyum remeh
dan menanyakan siapa Wang Ping beraninya mengganggu urusannya. Wang Ping tidak menjawab pertanyaan pria botak, melainkan tanpa diduga Wang Ping tiba-tiba menghantamkan botol yang ia bawa ke kepalanya. Melihat tindakan Wang Ping, pria botak dan temannya menjadi terkejut, dan keduanya tidak tahu apa maksud Wang Ping melakukan hal ini. Di sisi lain, Cuyi dan satpam sekolah yang melihat Wang Ping, keduanya juga ikut terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Wang Ping. Wang Ping hanya menyeringai dan tampak darah mengalir di kepalanya. Alasan Wang Ping melakukan ini, ia ingin menakut-nakuti kedua pria tersebut. Namun bukannya takut, melainkan pria botak dan temannya, keduanya malah tertawa setelah mengetahui niat Wang Ping yang sesungguhnya. Cuyi yang juga mengetahui niat sesungguhnya dari Wang Ping, ia merasa kasihan dengan jalan pikiran Wang Ping. Akan tetapi saat ini Wang Ping tampak tersenyum dan ia terlihat mengepalkan telapak tangannya. Dan tanpa disadari oleh pria botak, Wang Ping tiba-tiba menyerang pria botak yang sibuk menertawakan dirinya. Pria botak yang mendapat serangan, ia pun tampak kesakitan, dan ia lalu menyuruh temannya untuk menyerang balik Wang Ping. Di sisi lain, kedua gadis tampak kesal dengan perbuatan pria botak dan lainnya, dan mengatakan apa yang dilakukan mereka adalah melanggar hukum. Namun teman pria botak tidak peduli dengan kedua gadis tersebut, dan keduanya langsung melancarkan serangan ke arah Wang Ping. Wang Ping tampak panik melihat musuh datang ke arahnya, dan ia tidak tahu untuk sejenak apa yang harus ia lakukan. Namun saat ini Cuyi yang sedang minum, ia menoleh ke arah Wang Ping dan memberikan petunjuk kepada Wang Ping untuk melihat pergerakan musuh. Mendapat petunjuk dari Cuyi, akhirnya Wang Ping pun menjadi tahu apa yang harus ia lakukan, dan ia lalu bergegas menuju ke arah musuh berada. Kemudian terjadilah pertarungan antara Wang Ping dan teman dari pria botak, dan terdengar suara adu pukul antara kedua belah pihak. Dan beberapa saat kemudian, pertarungan pun akhirnya berakhir, dan Wang Ping lah yang menjadi pemenangnya. Pria botak yang melihat Wang Ping telah mengalahkan temannya, ia tampak tidak percaya dengan fakta yang ada. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya pria botak memberitahukan identitas aslinya sebagai anak buah dari Jiang Jian dari grup Viantin. Mendengar semacam provokasi, Wang Ping menjadi marah dan ia ingin memukul pria botak. Namun satpam sekolah menghentikan niat Wang Ping. Pria botak yang melihat reaksi Wang Ping dan satpam sekolah, ia menganggap jika keduanya merasa takut dengan identitas dirinya. Namun kali ini Cuyi datang dan berkata sambil meremehkan pria botak dengan nada menghina. Melihat Cuyi datang dan mendengar Cuyi menghinanya, pria botak menjadi marah, dan ia sendiri tidak tahu siapa Cuyi yang tiba-tiba datang. Cuyi tidak peduli dengan amarah pria botak, dan tanpa disangka Cuyi tiba-tiba muncul di hadapan pria botak. Cuyi lalu berbisik di telinga pria botak sambil memegangi kepala pria botak tersebut, dan hal ini membuat pria botak tampak sedikit tertegun. Setelah melakukan semua ini, Cuyi kemudian tanpa ragu-ragu langsung membanting kepala pria botak tersebut sampai membentur ke lantai. Pria botak tampak tidak berdaya, dan ia hanya bisa memohon ampun kepada Cuyi yang terlihat menginjak kepalanya. Cuyi tidak berniat untuk mengampuni pria botak tersebut, namun Cuyi tetap memperbolehkan pria botak tersebut untuk memanggil polisi. Mendengar Cuyi, pria botak tampak ragu-ragu. Jika ia memanggil polisi sekarang, justru polisi yang akan menangkap dirinya. Karena tidak ada pilihan lain, pria botak membantah bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Jika Cuyi tidak percaya, ia bisa bertanya kepada kedua gadis yang ada. Setelah mendengar pria botak, Cuyi dan Wang Ping melihat ke satu arah, tepatnya ke arah kedua gadis berada. Saat ini, kedua gadis terlihat panik, dan keduanya berniat untuk pergi, dan mereka tidak ingin ikut campur urusan di sini. Wang Ping yang melihat sikap kedua gadis tersebut
raut wajahnya tampak muram dan ia merasa kali ini sepertinya kebaikannya akan menjadi sia-sia. Sedangkan Cui sendiri, ia tampak menghela nafas dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Dan saat ini, pria botak yang masih diinjak oleh Cui, ia menjadi lebih panik dan ia terus membantah akan perbuatannya. Namun kali ini Cui tidak peduli lagi dengan bantahan pria botak dan ia tanpa ampun langsung memukul pria botak yang ada di bawahnya. Melihat aksi Cui, Wang Ping yang ada di samping tampak mendapat pencerahan dan merasa lebih kagum dengan Cui. Sedangkan pria botak yang mendapat pukulan terus-menerus, wajahnya tampak babak belur dan ia hanya bisa meminta ampun kepada Cui. Cui yang tidak ingin dianggap kejam, ia pun mengeluarkan ponselnya dan ia ingin memberi kesempatan kepada pria botak untuk menghubungi seseorang. Dan di hadapan pria botak yang tidak berdaya, Cui lalu mengelurkan ponselnya dan menyuruh pria botak untuk memanggil bosnya datang ke sini. Pria botak tidak punya pilihan lain, jadi ia mengambil ponsel Cui dan dengan raut wajah masam, ia hanya bisa menuruti perintah Cui. Adegan berikutnya, pria botak terlihat menghubungi bosnya, sedangkan Cui dan lainnya tampak menunggu. Dan beberapa menit kemudian, datanglah beberapa mobil hitam yang berhenti tepat di hadapan pria botak berdiri. Dan dari mobil hitam tersebut, tampak beberapa pria dengan memakai jas hitam dan berkacamata keluar dari mobil. Kemudian salah satu pria yang ada berteriak dan menyuruh orang yang bernama Cui untuk segera keluar. Wang Ping yang melihat situasi ini, raut wajahnya tampak serius dan ia ingin melangkah maju untuk menemui pria tersebut. Namun saat ini Cui menghentikan langkah Wang Ping dan berdiri di depan Wang Ping dan mengatakan untuk menyerahkan masalah ini kepadanya. Wang Ping sedikit terharu dengan tindakan Cui dan di dalam hatinya ia bertekad untuk tidak lagi menyusahkan Cui untuk kedepannya. Akan tetapi Cui sendiri ia melakukan hal ini sebenarnya hanya untuk supaya Wang Ping tidak mengambil pusat perhatian yang sudah ia dapatkan. Memikirkan ini, Cui lalu melangkah menghampiri pria berkacamata dan ia mengatakan Cui yang pria tersebut cari adalah dirinya. Setelah tahu Cui berada di depannya, pria berkacamata bukannya marah, melainkan ia membungkukkan badannya dan meminta Cui untuk menunggu sebentar. Dan terlihat tampak kemudian pria berkacamata tersebut menggelar karpet merah dari ujung mobil hitam berada. Cui yang melihat semua ini, ia menjadi terdiam dan ia tidak tahu apa yang sebenarnya pria berkacamata tersebut ingin lakukan. Namun tiba-tiba dari mobil hitam tersebut ada seseorang yang keluar dan tampak kakinya menginjak karpet merah yang sudah digelar. Orang ini bernama Jiang Jian, bos dari pria botak yang sebelumnya Cui menyuruh pria botak untuk memanggilnya datang ke sini.